Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sakor di atasnya ada 19. Dengan sakor manusia cuma bisa dua, maju atau mundur. Bersyukurlah mereka yang bisa selalu maju, walaupun tidak banyak kemajuannya, tapi hari-harinya selalu menjadi lebih baik, terutama keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana besar yang melanda manusia pada saat manusia itu sudah tidak memiliki lagi keinginan untuk menggunakan sakor untuk maju. Bencana yang paling besar adalah ketika Allah sudah mencabut keinginan seseorang untuk menemuinya. Maka bersyukurlah mereka-mereka yang senantiasa diberi semangat oleh Allah untuk tetap setiap saat merindukannya, setiap saat menemuinya, di mana saja, kapan saja, dan itu merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar. Itu sebabnya mari kita syukuri kenikmatan yang semacam itu, karena ternyata itulah kenikmatan yang paling besar. Dicabut kenikmatan itu adalah bencana yang paling besar. Ternyata menurut Quran, bencana yang paling besar bukanlah hancurnya semesta ini, tapi bencana yang paling besar adalah manakala seseorang tidak diberi lagi keinginan oleh Allah untuk menemuinya. Mari kita syukuri kenikmatan Allah yang luar biasa, yang setiap saat kita diberi semangat untuk tetap berada di jalannya. Setiap saat kita diberi semangat untuk selalu menemuinya. Kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah, di pagi yang cerah. Semoga suasana batin kita secerah matahari yang menyinari semesta di pagi hari ini.
Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dalam Asmaul Husna tidak dihitung. Hitungan Asmaul Husna 99 dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Allah itu kalau dalam tasbih ibarat rosarionya, batasnya yang tidak dihitung. Tetapi ketika kita mengetahui hakikat di balik Allah, di balik sebutan Allah, di balik tulisan Allah, maka 99 yang dihitung itu dalam waktu sekejap kita akan bisa mengetahui, memahami dan merasakannya. Itulah belajar Asmaul Husna yang paling cepat, yang paling singkat. Sehingga dengan demikian kita mulai bisa merasakan Ar-Rahman. Dia yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah dibatasi. Kemudian kita pun menjadi orang-orang yang pengasih. Setelah itu datang anugerah yang kedua. Ternyata pengasih itu merupakan syarat awal untuk bisa merasakan Dia yang Maha Penyayang. Kalau pengasih itu sifatnya sangat umum, tapi kalau penyayang itu sangat pribadi, sangat khusus. Kalau pengasih itu sangat luas, meliputi urusan jasmani dan rohani. Ternyata penyayang itu lebih condong pada urusan rohani. Mereka yang sudah mendapatkan Ar-Rahim, maka dia akan mempancarkan kasih sayangnya kepada semesta ini. Maka dia akan mendapatkan yang ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Menyadari sepenuhnya bahwa segala yang ada di dalam dirinya adalah kepunyaannya, termasuk dirinya. Setelah itu dia akan mendapatkan suatu kebebasan. Tidak ada perasaan takut kehilangan apapun, karena dia menyadari sepenuhnya bahwa ada yang namanya Al-Malik. Begitu dia menyadari Al-Malik, dalam waktu yang singkat dia akan merasakan Al-Qudus, suci bersih batinnya, tidak ada rasa-rasa yang lain, rasa takut, rasa khawatir menjadi hilang. Setelah itu maka dia akan mendapatkan Assalam, ya damai. Jadi ternyata tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba mendapatkan Assalam, kedamaian, kalau dia tidak mendapatkan Al-Qudus. Tidak mungkin seseorang mendapatkan Al-Qudus kalau dia belum merasakan hakikat dari Al-Malik. Dan Al-Malik itu hanya akan dirasakan kalau kita sudah menapaki Ar-Rahim. Ar-Rahim harus dimulai dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman dimulai dengan Allah, tapi bukan sebutannya, tapi kita merasakan Allah yang dibalik sebutannya itu, yang kemudian kita manunggal bersamanya. Kalau kita sudah mendapatkan Assalam, damai, dengan kedamaian itu apapun yang kita kerjakan pasti akan membuahkan nilai. Betul? Assalam. Kemudian Al-Mu'min. Kalau sudah damai, maka kita akan mendapatkan Al-Mu'min. Dia yang selalu memelihara keyakinan-keyakinan kita. Kenapa dia selalu memelihara keyakinan kita? Karena dia Al-Muhaimin, karena dia Maha Pelindung. Kenapa dia Maha Pelindung? Karena dia Al-Aziz, karena dia Maha Perkasa. Bagaimana mungkin kita berlindung meminta kekuatan kepada yang lemah? Maka hanya orang yang tidak punya akal yang mencari perlindungan kepada tempat-tempat yang lemah. Berlindunglah kepada Al-Aziz, karena dia yang Maha Perkasa. Bukan sekedar Maha Perkasa, karena dia Al-Jabar, yang Maha Memaksa. Terkadang kita ini harus dipaksa oleh Allah. Disuruh untuk murah hati, ternyata nggak ngerti-ngerti, ya dipaksa oleh Allah.
dibenturkan kita dengan segala peristiwa yang menyebabkan kita harus menjadi murah hati. Kan dipaksa, betul nggak? Terasa nggak kalau kita kadang-kadang harus dipaksa? Bahasa komunikasi Allah dengan kita itu terkadang ya belum nyambung. Karena belum nyambung, lalu Allah menggunakan bahasa komunikasi yang paling rendah yang kita bisa paham. Anak kecil umur 3 tahun pernah digigit nyamuk, lalu bentol-bentol badannya. Pengalaman digigit nyamuk itu akan terasa pada dirinya, sehingga kata digigit menjadi sesuatu yang menakutkan. Suatu saat ini anak mendekati saklar listrik. Orang tuanya khawatir anaknya kesetrum. Lalu orang tuanya bilang apa? Orang tuanya bilang, awas nak, nanti kesetrum. Gak ngerti. Ya orang tuanya juga gak ngerti setrum itu kayak apa. Cuman orang tuanya pernah kesetrum, kan begitu. Lalu anak pakai bahasa, hati-hati nak, nanti kesetrum. Gak ngerti. Malah timbul kebingungan pada diri anak. Karena dia pernah digigit nyamuk, yang paling gampang, hati-hati nak, nanti itu saklarnya gigit kamu. Betul nggak? Kalau bahasa gigit kan jadi takut dia. Ya sementara kadang-kadang kita harus berbohong untuk kebaikannya. Karena kalau pakai bahasa setrum malah dia malah penasaran kan, ingin mencoba. Betul nggak? Kalau hati-hati nak ke setrum, malah dia ingin mencoba. Karena setrum adalah istilah baru bagi dia. Terhadap yang baru malah ingin mencoba. Tapi kalau hati-hati nak digigit sama saklar, bahasanya gampang dipahami. Jadi Allah itu sebetulnya sangat luar biasa berbahasa dengan kita. Untuk tingkatan yang kesadarannya di kesadaran rendah, ya pakai bahasa yang rendah. Untuk tingkat kesadaran yang lebih tinggi, pakai kesadaran yang lebih tinggi lagi. Jadi luar biasa Allah. Jadi Allah sangat mengerti cara berbahasa dengan kita, disesuaikan dengan tingkatan kualitas spiritual kita, tingkat kebijakan, tingkat kearifan kita. Itulah hebatnya Allah. Cuman kan kita kadang-kadang belum bisa resonan dengan maunya Allah. Bahasa Allah menjadi tidak terpahami. Allah tuh kadang-kadang harus turun menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Jadi Allah mau mengajarkan sabar sama kita. Ya Allah tuh ingin semua kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar. Ya kadang-kadang menggunakan otoritas dia sebagai Al-Jabar yang maha memaksa. Kata Allah emang ini harus dipaksa. Anak kecil belum tahu pentingnya pendidikan, harus dipaksa bangun pagi, betul? Kita juga dulu begitu kan? Tapi begitu dia sudah memahami pentingnya pendidikan, paksaan itu sudah tidak penting lagi bagi dia. Yang lucu adalah kalau kita sejak kecil sampai setua ini masih tetap harus dipaksa. Bangun malam dipaksa, duha dipaksa, tahajud dipaksa, sabar dipaksa. Ya terpaksa Allah harus menggunakan bahasa dia, bahasa Al-Jabar yang maha pemaksa. Ya semoga kita sudah tidak lagi harus dipaksa. Karena di dalam diri kita sudah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Kalau Al-Aziznya Allah sudah diserap oleh kita, kita menjadi perkasa. Ya, seseorang yang perkasa itu seseorang yang tidak harus memamerkan keperkasaannya. Kalau orang masih senang memamerkan keperkasaannya, itu tanda dia tidak perkasa. Orang yang perkasa itu diam, senyum, bijak, tidak memaksa, itu perkasa. Nah Allah itu sedemikian perkasanya sampai Allah itu diam. Genwe kayak karasaun kesorangan, itu kan. Tapi semesta ini terus mengolah kita lewat kun fayakun. Kun itu, kun dengan kun kan dipertemukan dengan fa. Kun fayakun. Jadi kunnya Allah itu ternyata melewati suatu proses. Karena fa di situ adalah proses. Maka semua diproses. Jadi sebetulnya setiap hari sekarang ini kita sedang diproses untuk menjadi lebih baik. Cuman kita nggak ngerti kalau kita sedang diproses menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang prosesnya selalu mungkin tidak menyenangkan kita.
Ketika prosesnya untuk melaksanakan kun yang pertama, kun fayakun, supaya kun dengan kunnya ketemu, fa-nya itu tidak selalu yang kita ingin. Ketika kita mendapatkan yang kita ingin, kita tidak mau menceburkan diri di situ. Akibatnya kun cuman satu aja pada kita, kun yang kedua nggak ketemu dengan kun yang pertama. Akibatnya kita tidak pernah maju-maju, mundur terus. Ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang penuh berkah ini, ya, kita akan melihat bagaimana cara Allah memaksa kita untuk menjadi lebih baik. Ya, harus seperti itu memang. Karena terkadang kita ini masih kekanak-kanakan. Yang namanya harus dipaksa itu karena masih kekanak-kanakan. Jadi kalau orang sudah tua, sholatnya masih harus dipaksa, itu udah jelas itu. Tidak pantas disebut orang tua sebetulnya. Ya, tidak pantas. Harusnya kan sudah dengan kesadaran sendiri. Baik, kita akan coba melihat lebih dalam lagi Quran surat An-Naba. Tempo hari kita sampai ayat yang ke-20. Betul? Ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20 Allah mengatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijadikanlah gunung-gunung, dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia. Ketika gunung sedang diperjalankan oleh Allah, ya kan? Pada saat itu segala sesuatu yang di semesta ini menjadi fata morgana. Bahkan kita ingat punya gunung saja tidak. Itu namanya gunungnya sedang menjadi fata morgana. Kullu say'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu menjadi hilang musnah kecuali wajahnya. Maka ketika kesadaran itu kita capai, semua yang ada di semesta ini menjadi fata morgana. Kesenangan semesta kata fata morgana, betul? Penderitaan di semesta ini juga penderitaan yang fata morgana. Kita selalu mengkaitkan yang namanya musibah besar selalu saja dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Banjir musibah besar, tsunami musibah besar, kemudian longsor musibah besar. Itu yang selalu kita sebut musibah besar. Tidak ada satu ayat pun di Quran yang menyatakan musibah besar adalah kejadian yang terjadi di alam makroskopis. Musibah yang paling besar adalah manakala menimpa alam mikro ini. Makanya bencana yang paling besar kata Quran adalah ketika seseorang sudah diberi jalan menuju Allah, kemudian dia tidak menggunakan jalan itu. Itu bencana yang sangat besar. Berapa banyak sahabat-sahabat kita yang bisa melihat kalau di hari ini kehilangan semangat untuk menemui Allah adalah bencana besar. Berapa banyak? Mungkin dianggap biasa-biasa saja. Baru terasa itu bencana besar nanti pada saatnya. Oleh karena itu, kita akan lihat lebih dalam lagi. Di ayat yang ke-21 Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahanam itu selalu menjadi tempat yang mengintai. Jahanam kan selalu dikaitkan dengan neraka, betul? Selalu dikaitkan dengan neraka. Dan itu selalu mengintai siapapun, termasuk kita. Ya, terkadang kita pun sering tercebur kan ke lembah kehinaan, ke lembah kegelisahan, betul? Kesadaran-kesadaran yang rendah. Itu sebenarnya jahanam. Ya, litogina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Saya ingin kasih tahu siapa sesungguhnya orang yang melampaui batas. Siapa? Dia itu jabatannya RT. Harusnya dia melaksanakan tugas-tugas ke-RT-an saja. Rupanya dia malah lupa tugas ke-RT-annya tidak dilakukan, malah dia melaksanakan tugas presiden, tugas gubernur, tugas RW, tugas bupati. Itu namanya melampaui batas. Jadi melampaui batas itu sebetulnya dia melakukan sesuatu yang di luar yang diperintahkan kepadanya.
Saya ingin kasih tahu, tubuh kita diciptakan siapa? Allah. Tubuh kita diciptakan bentuknya seperti ini, ada nggak kepentingan Allah terhadap diri kita? Ada. Karena dia al-musawwir. Dia adalah yang maha pembentuk, yang sempurna. Allah membentuk tubuh kita dengan bentuk yang seperti ini, itu pasti Allah punya tujuan. Sudahkah kita mengetahui tujuan Allah atas tubuh kita dibentuk seperti ini? Kenapa jempol jaraknya seperti ini dengan telunjuk? Kenapa telunjuk dengan jari tengah seperti ini jaraknya? Kenapa jari tengah dengan jari manis seperti ini? Kenapa jari manis dengan kelingking jaraknya segini? Kenapa jarak antara telinga dengan mata segini? Tidak ada orang ya yang ketika memasangkan ini ya di tujuh yang Allah ciptakan di dalam dirinya kemudian menjadi tidak pas. Tidak ada. Misalkan jarinya kepanjangan atau jari tengahnya kependekan. Tidak ada. Sudah dipasangkan begini kemudian tidak bisa nyambung. Nggak ada yang ininya lebih pendek dari ini. Sedemikian luar biasa karena dia al-musawwir. Tapi berapa banyak yang sadar kalau tangan ini diciptakan oleh dia yang bernama al-musawwir. Lalu dia gunakan tangan ini semau dia, hanya untuk kepentingan dia. Dia tidak pernah sadar kalau di balik dia ada Tuhan yang menciptakan. Dia yang maha pembentuk yang bernama al-musawwir, dan dia menciptakan ini demi untuk kepentingan dia. Begitu kita menggunakan ini tidak untuk kepentingan dia, itulah orang-orang yang melampaui batas. Berapa lama kita melampaui batas karena ketidaktahuan kita? Yang luar biasa, setelah diberitahu dia tetap melampaui batas. Kalau dulu melampaui batasnya kita karena kita belum ada yang memberitahu. Sekarang sudah diberitahu masih juga tidak menggunakan ini untuk kepentingan dia yang menciptakan ini. Bukankah dia telah melampaui batas? Betul? Ayo. Supaya kita tidak melampaui batas, maka kita harus belajar meniti ke dalam diri, menemukan atas dasar keinginan apa Tuhan ciptakan kita, atas dasar tujuan apa Tuhan ciptakan kita, sehingga kita hidup sesuai dengan yang diciptakan oleh Tuhan. Kita hidup sesuai dengan Tuhan menciptakan kita, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, maka menjadi selaras hidup kita. Nah, ketidakselarasan kita dalam hidup ini karena kita tidak mencoba untuk mencari tahu kenapa Tuhan ciptakan saya. Tahu sekarang yang melampaui batas. Nah, kalau berdasarkan kajian kita menurut Quran surat An-Naba ayat yang ke-22, kalau begitu berapa banyak orang yang melampaui batas? Tubuhnya hanya digunakan untuk kesenangan-kesenangan dia. Betul? Tapi tubuhnya tidak digunakan untuk kesenangan Allah. Jadi sama saja dengan Pak RT yang ditugasi untuk menjadi RT, malah dia melaksanakan tugas-tugas RW, tugas-tugas bupati, camat, gubernur, presiden, kan jadi melampaui kewenangannya. Sebetulnya banyak sekali manusia di semesta ini yang melakukan sesuatu melampaui tugas kewenangannya. Di Quran Allah bilang, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Hanya aku, kata Allah, yang tahu siapa yang sesat dan siapa yang di jalanku. Kita menilai orang lain sesat, kita menilai orang lain salah, kita menghakimi orang lain, melampaui batas. Melampaui batas karena kewenangan yang diberikan kepada kita tidak seperti itu. Kata Allah, tugasmu ya kerja saja, hasil wilayahku. Kita masuk pada wilayah hasil, melampaui batas. Melampaui batas, maka untuk orang yang melampaui batas, ya tempatnya jahanam. Jadi kesimpulannya sebelum kita lanjut, kenapa selama ini kita sering gelisah? Sebenarnya kuncinya cuma satu, karena kita sering melampaui batas, melampaui kewenangan tugas yang Allah berikan kepada kita. Betul? Kata Allah, tugasmu hanya menjadi kepanjangan tanganku untuk menyampaikan kasih sayangku. Yang terjadi apa? Kita tidak mengalirkan diri kita untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, malah kita menjadi tangan sendiri.
Lalu Allah malah diatur berdasarkan tangan kita, bukan kita menjadi kepanjangan tangannya melampaui batas, pasti akan bertemu dengan jahanam. Jadi kesimpulannya sebelum kita lanjut, ternyata selama ini yang menyebabkan kita sering jatuh pada jahanam karena kita sering melampaui batas kewenangan yang Allah titahkan kepada kita. Kita sering ngarang-ngarang sendiri terhadap kewenangan ini. Jadi hidup tidak menggunakan aturan Allah. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Makanya Allah katakan di dalam ayat selanjutnya, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Proses daur ulang kehidupan sekalipun terjadi pada dia bukan meningkatkan kualitas kehidupan dia, karena dia diberikan tempat yang lebih rendah dari tempat yang sebelumnya. Dia didaur ulang dalam kehidupannya, tapi tempat yang berikutnya yang dia dapat tempat yang lebih rendah, tempat yang lebih rendah lagi, karena awalnya dia melampaui batas. Hari ini kita tidak bisa menggunakan tubuh kita sesuai dengan yang Allah mau. Kita mati hari ini, kita tidak bisa kembali kepada Allah. Mungkin saja diberi tubuh yang baru di kemudian hari, tapi tubuh yang berikutnya yang menyebabkan kita akan terus-menerus berada di jahanam berabad-abad lamanya. Ini ayat Quran. Mereka tinggal di dalamnya, itu mengacu pada jahanam tadi, berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula minuman, melainkan air mendidih dan nanah. Nanah itu kan sesuatu yang menjijikan, betul? Nanah itu kan virus. Nanah itu penyakit. Kalau penyakit yang menjijikan, kemanapun dia pergi, yang dia tebar adalah penyakit. Penyakit kebencian, penyakit kedengkian, penyakit iri hati, ya, penyakit kemarahan. Kemanapun dia pergi, tidak pernah menciptakan kedamaian. Yang dia tebar adalah penyakit. Yang dia tebar adalah air mendidih dan nanah. Air mendidih kan kalau kena orang bahaya, bisa mengelupaskan kulitnya. Kalau orang terkena air mendidih, bukan sekedar terkelupas, berikutnya dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Jadi kalau orang lain masih merasakan sakit atas kehidupan kita, merasakan sakit atas keberadaan kita, berarti kita ini nggak ada bedanya dengan air yang mendidih. Kalau orang lain kedatangan kita menjadi berpenyakit, berarti kita masih menebarkan virus, masih menebarkan racun, menebarkan sesuatu yang sangat berbahaya. Awal muasalnya karena kita melampaui batas. Begitu melampaui batas, dapatnya jahanam. Kalau sudah dapat jahanam, tidak ada lagi kesejukan. Kalau tidak ada kesejukan, yang ada kegelisahan. Kalau kita punya kegelisahan, energi kegelisahan itu akan meradiasi ke sekitar kita. Makanya orang-orang yang semacam ini kan hidupnya juga tidak berguna. Makanya saya bilang tadi, semoga kita mewakili Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, ya kan? Dan seterusnya. Subhanallah. Jadi ternyata nilai kehidupan kita sangat kelihatan hari ini, karena kita bisa melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak usah nanti, karena kita bisa melihatnya hari ini. Makanya bersyukurlah orang-orang yang tidak bisa diam, karena diam bagi dia adalah suatu siksaan. Dia kerjakan sekecil apapun yang dia bisa kerjakan, apalagi yang dia kerjakan membuat orang lain merasa nyaman dengan yang dia kerjakan, sekecil apapun. Walaupun hanya membereskan sendal barangkali di masjid, dia kerjakan sesuatu yang kecil, tapi ketika orang lain keluar dari masjid, dia merasa dimudahkan untuk mengambil sandalnya. Itu saja sudah sangat luar biasa, memberi kedamaian. Jadi karakter pribadi seseorang itu sebenarnya sangat kelihatan. Tingkat kualitas keimanan seseorang itu sangat kelihatan dari apa yang dia lakukan. Mari kita lihat di ayat berikutnya, jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Jadi sebetulnya ya semesta ini adil, ya.
semesta ini tidak mungkin melampaui batas. Semesta ini hanya akan membalas terhadap apa yang kita lakukan. Tidak mungkin semesta ini melakukan pembalasan di luar yang kita lakukan. Karena semesta ini hanya akan melakukan sesuatu untuk melakukan suatu proses keseimbangan saja. Nah, kita lanjutkan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Kita kalau dengar kata hisab, kan biasanya pikiran kita langsung menerawang. Oh, nanti ketika dunia ini sudah dihancurkan, kemudian semua dibangkitkan dari kuburan, kan gitu? Diantrikan di timbangan, di posyandu. Kemudian setelah itu ditimbang satu-satu. Kan itu hisab katanya kita. Dan setelah itu manusia cuma terbagi dua. Yang masuk surga, yang masuk neraka. Terus yang kembali kepada Allah berapa? Nggak ada yang kembali kepada Allah, semuanya surga atau neraka, kan itu. Pikiran kita kan seperti itu. Itu kan siloka sebetulnya. Cerita tentang kiamat yang selama ini diyakini oleh kita, itu siloka. Dihancurkan dulu semestanya, baru dibangkitkan dari kuburannya. Betul nggak? Setelah itu manusia akan kembali kepada Allah. Itu siloka. Dihancurkan dulu ya buminya. Setelah dihancurkan buminya, dibangkitkan ruhaniyahnya dari kuburannya. Setelah hancur semesta, itu namanya bangkit ruhnya. Bangkitnya ruh, bahasa Qur'annya kiamat. Makanya kiamat selalu diidentikan dengan hancurnya semesta. Iya, emang Nabi Musa hancur dulu, baru kiamat. Nabi Muhammad hancur dulu, baru kiamat. Kita juga harus hancur dulu, baru kiamat. Buminya diratakan dulu, betul nggak? Gunung-gunungnya dihancurkan dulu, seperti anai-anai. Setelah hancur semuanya, tidak merasa ada lagi kita, baru bangkit yang di dalam diri kita. Bangkitlah sang ruhani dari kuburan jasmani ini. Itu. Lalu kata-kata hisab yang paling tepat itu adanya di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-14. Allah mengatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi hisab itu kapan? Hisab itu saat kita sedang membaca kitab sejati kita. Kita sedang melihat diri kita yang sebenarnya. Kita sedang melihat apa yang kita lakukan. Kita sedang melihat ya akibat-akibat dari apa yang kita lakukan. Kapan itu terjadi? Saat kita sedang melihat kitab sejati kita ke dalam. Maka perintahnya di Quran, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Itulah hari hisabmu. Kalau begitu hari hisab kapan terjadi? Ya saat kita sedang membaca kitab amal kita. Kitab amal kita dibacanya kapan? Ya sekarang. Kapan saja kita bisa, kapan saja kita mau. Sekarang kita mau membacanya, sekarang kita bisa membacanya. Semua jelas kelihatan. Apa yang kita lakukan, dampak yang kita lakukan, semuanya bisa kita lihat. Itulah yaumul hisab. Jadi ternyata urutannya kan benar. Hancur dulu semestanya, betul nggak? Dibangkitkan ruhaniyahnya, betul nggak? Saat itu kan kita antri bersop-sop menghadap Allah. Saat itu kita membaca kitab amal kita. Itulah yaumul hisab. Nyata atau hayalan? Nyata. Terjadi atau tidak? Terjadi. Jadi bahasa siloka itu menjadi bahasa pengalaman bagi kita. Bagi mereka yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Jadi tidak salah cerita kiamat yang selama ini kita yakini. Cuman kita terlalu meyakini dalam bahasa yang sangat materi, tidak digeser ke dalam bahasa ruhani. Itu silokanya, itu simboliknya. Bahasa ruhaninya kan sebetulnya urutannya memang begitu. Manusia dimatikan dulu, setelah dimatikan baru bangkit dia dari kuburannya. Betul nggak? Emang syarat bangkit? Ya mati dulu. Betul? Mati sebelum mati. Nyambung nggak? Nyambung?
Kalau nyambung diteruskan, kalau enggak nyambung jangan diteruskan. Nah, teruskan, ya. Dan mereka mendustakan tanda-tanda kami. Siapa sih? Apa sih tanda-tanda kami? Kami di situ kan pakai K besar. Tanda-tanda Allah tentu saja. Ya, tanda-tanda Allah, ya Allah itu sendiri. Jadi saat kita sedang menghisab diri kita, saat itu yang kita lihat adalah tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah, ya Allah itu sendiri. Dan sungguh, dengan sungguh, ya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Betul? Tercatat di situ semuanya? Tercatat semuanya di situ. Makanya saya sudah sampaikan waktu kaji Quran surat Al-Qiyamah, membaca Quran yang benar itu adalah saat dimana kita membacanya tanpa menggerakkan lidah. Iya. Itu membaca Quran yang sesungguhnya tanpa menggerakkan lidah. Kata siapa? Ya kata Quran. Beruntung mereka yang sudah bisa membaca Quran tanpa menggerakkan lidah. Nah, karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab, illa azab. Makanya sekali kita jatuh, kemungkinan berikutnya jatuh lagi, kemungkinan berikutnya jatuh lagi. Jadi sebetulnya kita itu dari lapisan bumi yang pertama masuk pada lapisan yang kedua, masuk pada lapisan yang ketiga, masuk pada lapisan yang keempat, masuk sampai lapisan yang ketujuh. Nah sekarang kalau kita sudah tinggal di lapisan bumi yang ketujuh, untuk menuju pada bumi pada lapisan pertama saja sudah beratnya kayak apa, apalagi untuk menuju lapisan langit yang berikutnya. Untuk pindah dari lapisan bumi yang ketujuh sampai yang keenam, sampai yang kelima, sampai yang keempat, sampai yang ke-1, untuk masuk kepada lapisan langit yang tinggi, itu saja perjuangannya bisa berabad-abad. Jadi tahu sekarang bumi itu ada 7 lapis. Tahu? Ya bukan dibor ke bumi yang ini. Ya. Jadi sebetulnya semua ya perwujudan dari materi, perwujudan dari makhluk, apa itu materi ataupun binatang, itu semua bisa dikelompokkan ke dalam lapisan bumi dari lapisan yang pertama sampai lapisan yang ke-7. Ya. Kalau tinggal di tempat yang paling rendah, ya paling rendah. Kalau kita kan tinggal sekarang di tempat yang agak lumayan, walaupun rumah kita lain-lain, ya kan? Tapi lumayan kan kita tinggal di bumi yang ini, di lapisan yang ini. Coba kalau tinggalnya di lapisan yang lebih rendah lagi, betul nggak? Iya, di lapisan lebih rendah lagi. Yalah, lapisan yang agak rendah, kuda misalkan, jarinya saja sudah jauh, betul nggak? Jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini udah jauh, kan nggak mungkin dia bisa melakukannya, betul? Nggak mungkin. Yang mirip-mirip aja monyet, ya kan? Makanya kan Allah di Quran mengatakan wa kunu qiradatan khasiin, aku kutuk kamu menjadi kera yang amat hina. Sama sih, punya tis'ata asyara, sama-sama punya yang 19, tapi dia nggak ngerti cara menggunakannya. Maka Allah bilang, aku kutuk kamu menjadi kera yang amat hina. Jadi kalau begitu banyak nggak kera? Ya banyak. Itu adalah lapisan bumi yang lebih rendah. Nanti akan terdegradasi lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Untuk naik itu sesuatu yang luar biasa, berabad-abad kata Quran. Itulah jahanam. Kita teruskan, ya. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dia mendapatkan kewenangan. Siapa yang bertakwa? Kan sudah saya jelaskan berulang-ulang. Yang mengambil janji diangkat gunungnya, betul? Diperjalankan gunungnya.
Ketika dia memperjalankan gunungnya, semuanya menjadi fata morgana. Kenikmatan yang ada di dunia ini saat kita sedang berjalan gunung kita menjadi kenikmatan yang fata morgana. Makanya dunia ini kenikmatan yang menipu bagi yang tahu. Tapi yang belum tahu kenikmatan selain dunia, dia akan melihat dunia ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Untuk siapa dunia ini kenikmatan yang sesungguhnya? Untuk orang-orang yang tertutup. Untuk orang-orang yang terbuka, yang sudah merasakan kenikmatan di luar itu, dunia ini fata morgana kenikmatannya. Tapi bagi orang yang tertutup, dunia ini kenikmatannya nyata, senyata-nyatanya. Jadi kalau hari ini kita masih memandang kenikmatan dunia sebagai kenikmatan yang nyata, berarti kita masih tertutup. Gitu. Jadi kita bisa lihat ya dari cara dia memandang dunia, tertutup atau tidak tertutup. Teruskan yang berikutnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Inna lil muttaqina mafaza. Ya, kemudian yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh yang berisi di dalamnya. Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia dan tidak dusta.